Ini tempat paling dicintai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjidnya. Dan tidak duduk di tempat yang paling dicintai Allah kecuali orang-orang yang dicintai Allah. Belum lagi kita duduk di tempat ini bermaulid, menghadiri, merayakan peringatan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak lain kalau bahasa kita ngarannya ulang tahun baginda Nabi Muhammad. Yang tidak datang kecuali itu orang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kita semua ini tidak akan bisa hadir di majelis seperti ini, majelis maulid Rasulullah SAW, kecuali tak lain karena kita yang dipilih oleh Rasulullah. Hadirin, di daerah Surabaya, dekat dari Surabaya, itu ada tempat namanya Kota Gresik. Gresik itu ada satu makam seorang wali min auliyaillah, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Beliau itu pernah mengatakan, siapa yang datang kepada aku adalah orang yang memang aku inginkan. Dan yang tidak aku inginkan maka mereka tidak akan bisa datang kepadaku. Ini wali min auliyaillah, seorang wali Allah. Lalu bagaimana dengan yang namanya baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi alhamdulillah kita di sini patut bersyukur, walaupun yang datang ada yang masya Allah mengantuk, ada yang kakinya sudah berapa kali selonjor tarik, ada yang duduk masya Allah sudah berpikir, wabillalah hampir ini mabilah tuntung nih majelis nih, masya Allah. Ada yang memikirkan macam-macam, ada yang memikirkan apa lagi, makanan dapatlah, sudah makanlah, sudah makan, sudah alhamdulillah. Berarti kada usah memikirkan makanan lagi, sudah alhamdulillah semuanya dapat berkahnya, semuanya hadir, sudah gembira, bahagia. Maka satu yang kurang, apa itu? Kita bersyukur. Yang diinginkan sekarang adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dijadikan tamunya Allah, tamunya Rasulullah, apalagi menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab lalu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, doakan aku menjadi orang yang sedikit." Bingung Sayyidina Umar, apa maksudnya? Ditanya, maksud engkau menjadi orang yang sedikit, siapa maksudmu? Orang tadi mengatakan orang yang sedikit adalah yang disebutkan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Padahal kunci kebahagiaan di dunia ini adalah bersyukur. Pian akan benar-benar merasakan bahwasannya pian umat terhebat sepanjang diciptakan umat manusia ketika pian bersyukur kepada Allah dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Sudah banyak cukup kisah-kisah para nabi termasuk Nabi Allah Musa yang beliau mengatakan, Allahumma ja'alni min umat Muhammad. Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad. Rela bahkan Nabi Musa meninggalkan posisi kenabiannya demi untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Wah, kalau melihat keistimewaannya umat Nabi Muhammad, wah, masya Allah, surga nggak dibuka kecuali kalau umat Nabi Muhammad yang masuk. Di padang mahsyar, yang bikin heboh padang mahsyar itu ya umat baginda Nabi Muhammad. Begitu umat baginda Nabi Muhammad datang bersusun berbaris, masya Allah, 70 saf, 70 barisan, riwayat 80 barisan, yang mereka semuanya adalah ahlul jannah, penghuni surga. Mudah-mudahan kita masuk semuanya itu saf, penghuni surga. Mereka semuanya melihat ada yang diantara mereka yang bercahaya, yang bahkan para nabi
Para nabi pun mengatakan, apakah mereka nabi? Nabi itu saling mengenal. Nabi itu saling mengenal walaupun tidak pernah berjumpa. Sebagaimana dikatakan la ya'riful wali illa wali. Apalagi nabi tidak mengenal wali kecuali wali juga. Apalagi nabi. Walaupun jumlahnya 124.000 nabi, mereka itu nggak ada yang mungkin ada yang belum pernah bertemu, tapi mereka saling mengetahui bahwasanya ini nabi tahu. Di akhirat para anbiya sempat bingung. Anbiya, para nabi-nabi itu kadang terbingung melihat siapa? Melihat umat baginda Nabi Muhammad. Datang umat baginda Nabi Muhammad, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya di mana-mana. Satu sama lain para nabi mengatakan, apakah mereka juga nabi? Nabi juga kah mereka itu? Satu lagi mengatakan, bukan. Kok seperti itu cahayanya? Enggak taunya kita umat baginda Nabi Muhammad. Bukan cuma istimewa di dunia, bukan cuma istimewa di akhirat. Nabi umat Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulamanya Rasulullah SAW saja itu sampai diandaikan, diumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad seperti ulama Bani Israil, seperti Nabi para anbiya Bani Israil. Ulamanya, nah guru-gurunya. Ini kalau diandai-andaikan ini seperti para nabi di Bani Israil. Sampai ada satu yang bermimpi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili seorang wali min auliyaillah, kutub, sahib tariqah. Beliau sampai mempunyai tarekat dan tarekatnya Masya Allah tersebar seluruh. Beliau Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi bahwasannya dalam mimpi beliau berkumpul para nabi yang banyak. Dan di tengah mereka ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Kumpul baginda Nabi Muhammad duduk di tengah. Dengan sangat istimewanya, sangat indahnya. Lalu baginda Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, Nabi Musa berdiri dari tempat duduknya mendekati baginda Nabi Muhammad. Ini dalam mimpinya seorang wali min auliyaillah. Mendekati Nabi Musa kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, anta qulta anna ulama ummatak ka nahnu anbiya Bani Israil. Wahai Muhammad, apakah engkau yang mengatakan bahwasannya ulama-ulamamu itu seperti kami para nabi Bani Israil? Wah, Nabi Musa, yang arahnya Nabi Musa ini orangnya kada terimaan. Apapun kalau kada sesuai dengan hatinya, langsung Nabi Musa itu. Sampai ada kisahnya dalam satu riwayat, Nabi Musa didatangi malaikat maut. Nabi Musa dalam keadaan santai, malaikat maut datang. Padahal malaikat maut ini dalam riwayat hadis baginda Nabi Muhammad SAW mendatangi kita selama 24 jam itu 70 kali mendatangi kita. Malaikat maut. Kita didatangi, ada yang main dom, dilihati lawan malaikat ini, main dom terus sikamlah awas kenapa. Nah, ada yang macam-macam, ada yang didekati Masya Allah warga Simpang 4 jamaah masjid As-Shadiqin didatangi malaikat maut, mudah-mudahan kada datang. Kayak apa? Datangi malaikat maut, Masya Allah sedang beriktikaf, bersolawat di dalam masjid, balik lagi. Tiap kurang lebih 20 menit malaikat mautnya. Nabi Musa didatangi malaikat maut. Datang malaikat maut kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa ditawari mati. Wahai Musa, bolehkah aku mencabut nyawamu? Bukan jawaban yang diterima oleh malaikat maut, melainkan tamparan. Ini jadi kisahnya itu ke malaikat maut itu kayak datang ke Habib Mustafa Al-Hadar.
Tampar nih ya. Enggak tahunya malaikat maut ditampar oleh Nabi Allah Musa. Bahkan dikatakan sampai mata daripada malaikat maut terlepas. Kayak apa Nabi Musa? Tapi yang subhanallah, walaupun Nabi Musa itu sifatnya fadhin ghalidh, keras temperamental, tapi Nabi Musa itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ini, minta itu diberikan. Bahkan ada riwayat-riwayat yang Nabi Musa itu dengan enaknya, santainya ngomong kepada Allah, ya Rabb, siapa sih yang paling alim daripada aku? Itu kalau kita sombong namanya. Tapi kalau Nabi Musa beda. Siapa yang lebih alim daripada aku? Musa, aja. Siapa ini? Tunjukkan. Nggak taunya Nabi Allah Khidir. Nabi yang lain kalau ada sedikit sombong, dicabut kenabiannya. Nabi Yahya, Nabi Allah Yahya ibn Zakaria, itu Nabi Yahya ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Romawi atau Yahudi, masuk ke dalam pohon. Pohon dibuka, terbelah, masuk Nabi Allah Yahya, tertutup lagi, bajunya ada yang keluar sedikit, pakaian. Ditunjukkan oleh setan, inilah Yahya sembunyi. Nggak taunya apa, mereka semuanya ngambil gergaji. Di gergaji itu pohon bukan dari bawah, dari tengah, enggak, tapi dari atas. Begitu gergaji itu mengena daripada ubun-ubun Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Yahya sempat merintih. Allah memerintahkan malaikat Jibril turun, bilang, adahi itu Yahya. Jika merintih lagi, maka akan aku keluarkan dari daftar para nabi. Wah, ngerinya. Tapi kalau Nabi Musa beda, ditampar malaikat maut. Masya Allah. Balik malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan, ya Rabb, laqad arsaltani ila rajulin fadhin ghalidh. Ya Allah, engkau telah memerintahkan aku untuk mendatangi seorang lelaki yang, ya Allah, emosian, penyarikan. Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana sifat Nabi Allah Musa? Nabi Musa walaupun penyarikan tapi romantis. Ini kita ada di rumah yang laki penyarikan, yang bini perajuan. Wah, Masya Allah. Kada ada romantisnya lalu. Tapi mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini keluarganya harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Enggak usah amin, belum nikah. Amin. Belajar bujur-bujur dulu. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi wahai engkau ya malakal maut, irja' ila abdi Musa, kembalilah engkau kepada hambaku Musa. Katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah engkau rindu kepada Allah? Jika dia menjawab iya, maka katakan, jalan untuk rindu bertemu kepada Allah adalah melalui pintu kematian. Itu malaikat tuh, wah, coba dari tadi ya, kada dapat tamparan nih. Balik malaikat itu turun kepada Nabi Musa. Begitu berparak lawan kepada Nabi Musa, mendekati Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, apa pulang? Ini kesannya Nabi Musa orang Banjar kah? Apa pulang? Kada ada ya. Bas ulun hendak utakun lawan pian, ujar malaikat maut nih. Ini kesahnya bagi Banjar, kesahnya. Kalau bahasa Arab bingung pian, karena dipikir doa angkat tangan amin amin. Nabi Musa pun mengatakan, ada apa? Kada ada apa-apa. Ulun hendak utakun aja. Ya. Apa? Pian ini kada rindu kah? Kada keganangan kah? Kada apa lagi, kerindangan kah lawan Allah? Iya. Nabi Musa ini seumur-umur pengen bertemu dengan Allah. Ketika naik gunung Turisina, ya Allah, hari ini andur ilik. Ya Allah, biarkan aku bisa melihat kepada engkau. Tunjukkan bagaimana zat. Ya Musa lantarani, wahai Musa, engkau nggak bakal mampu melihat aku, kata Allah SWT. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj,
Baginda Nabi Muhammad SAW naik turun bertemu dengan Nabi Musa. Ini kita ini Masya Allah, kita ini sholat menjadi enak, ringan, enteng karena Nabi Musa. Ini naik turun. Kenapa naik turun Nabi Muhammad? Mintakan naik turun. Karena Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj membiaskan nur baginda, nur Allah Subhanahu wa taala. Yang darinya dari nur Allah Subhanahu wa taala tercipta nur baginda Nabi Muhammad SAW. Terbiasa. Lalu begitu melihat Nabi Musa, ini kalau turun langsung wah kada nyaman nih. Takuni dulu apa yang kau dapatkan. 50 kali sholat, umatmu kada sanggup. Umatmu kada mampu, naik lagi, naik turun. Andaikan Nabi Musa mengatakan berapa? 50. Minta sama Allah aja 45, kurangi. Kan nyaman. Kada bolak-balik naik turun. Tapi mengatakan kurangi, minta kurangi. Kenapa? Karena melihat nur Allah di wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Musa turun malaikat Israel. Enggak cuma hendak bertakun, pian kada keganangan kah? Kada rindu kah kepada Allah SWT? Nabi Musa mengatakan, iya jelas rindu. Pengen kah bertemu lawan Allah? Pengen dia. Bujuran. Kalau pian hendak bertemu dengan Allah, itu caranya pian itu harus melalui pintu kematian, ujar malaikat maut. Nabi Musa langsung mengatakan, kasih cabut. Langsung minta dicabut. Masya Allah. Ini Nabi Musa nih, malaikat maut aja ditampar. Tapi begitu ada kumpulan di dalam mimpi Abul Hasan Asy'adili, Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, engkaukah yang mengatakan bahwasanya kami ulama Bani Israel itu seperti kami nabi-nabi Bani Israel seperti ulamamu? Naam, kata Nabi. Dullani ala wahid minhum. Wahai Muhammad, tunjukkan satu di antara mereka. Dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Aina al-Ghazali? Di manakah Imam Ghazali? Datang Imam Ghazali, panggil oleh baginda Nabi Muhammad, labbaika ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Lalu Nabi Musa mengatakan, ahadza ya Muhammad, apakah ini salah satunya? Naam, kata Rasulullah. Ditanya, wa masmuka, siapa namamu? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ana Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nama saya adalah Abi Hamid, julukan saya. Nama saya Muhammad, anaknya si Muhammad, anaknya Muhammad. Kami dari tempat dari suku Al-Ghazali dan dari wilayah Tusi. Nabi Musa langsung sarik. Innama sa'altuka an ismik walima tadkur abaka wa jaddak wa abu jaddak. Sang saya tanya itu adalah namamu, tapi dengan kurang ajarnya engkau mengatakan, engkau menyebut namamu, nama bapakmu, nama julukanmu, nama kaimu. Disebut semua, belum itu cukup, nama sukumu, bahkan nama tempat daerahnya. Sarik Nabi Musa. Al-Imam Al-Ghazali tertunduk melihat kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum terus. Nabi Muhammad tersenyum sambil melihat Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, hal ajib. Wahai Rasulullah, apakah boleh aku jawab? Ini Nabi nih. Paling ada yang namanya akhlak. Ada yang namanya adab. Bolehkah ya Rasulullah saya jawab nih Nabi Musa? Rasulullah SAW tahu. Ujar Rasulullah, jawab aja. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jawab aja. Dijawab oleh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ya Nabi Allah Musa, ya Nabi Musa, walima ajibta hina sa'ala Allah amma tilka biyaminik. Wahai Musa, kalau begitu, kalau saya ini salah menyebut kaki,
abah ulun kayak ulun dan lain sebagainya. Terus kenapa pian ketika Allah betakun apa yang ada di tangan pian, pian mengatakan hadihi asaya atawakkau biha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribun ukhra. Allah betakun yang di tangan kanan itu apa? Malah pian menjawab yang di tangan aku ini adalah tongkat. Lalu pian menjelaskan makna tongkat. Tongkat ini ulun pakai untuk menyandar, ulun pakai untuk begini, untuk mengambil makanan-makanan buat apa? Kambing dan banyak manfaatnya. Jika engkau bertanya kepada aku menjawabmu, tapi sedangkan engkau Allah yang bertanya, engkau menjawab panjang lebar. Itu yang ngarannya Nabi Musa kena mental. Jawabannya pakai dalil Al-Quran pula. Itu Nabi Musa langsung menoleh kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad. Muhammad benar pian. Ini ulamanya baginda Nabi Muhammad saja seperti itu hebatnya. Jadi kita ini bukan sembarangan umat. Kita ini umat super. Umat super. Apapun sudah disiapkan oleh Allah SWT untuk kita. Apapun sudah disiapkan oleh Allah SWT untuk kita, supaya kita nyaman bukan cuma di dunia, di akhirat. Caranya apa? Dengan diutus baginda Nabi Muhammad. Innama ana rahmatun muhda. Rasulullah mengatakan saya ini hanyalah rahmat yang dikirimkan, dihadiahkan oleh Allah SWT untuk kita. Nabi Muhammad ini hadiah, hadirin. Kalau bukan baginda Nabi Muhammad, kayak apa nasib kita? Makanya kita ini harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur kita? Lihat apa tugas baginda Nabi Muhammad. Apa tugas baginda Nabi Muhammad, kita ikuti. Rasulullah SAW dikirim sebagai apa? Uswatun hasanah. Maka cara bersyukurnya bagaimana? Umpati, contoh, tiru, teladani baginda Nabi Muhammad. Ini cara bersyukur. Bukan cara bersyukur duduk pemaulitan, donasinya cuma 5.000, makannya paling banyak. Ada kayak itu? Hah? Adakah? Ini kadang ada, wow, bersyukur hendak hadir maulid baginda Nabi Muhammad. Begitu orang-orang mendatangi membawa proposal ini, karena insya Allah dilanggarkah di masjidkah, karena ada maulid Nabi Muhammad, biar hendak menyumbangkah. Menyumbang berapa sumbangannya? 10.000. Nyumbang 10.000 tapi serumahan dibawa. Lakinya kah, bininya kah, anak 5 ekung dibawa berataan. Makan paling banyak nih, nah satu bungkus ini berapa nih harganya? Kira-kira berapa nih? Berapa? 15.000. Kurang 5.000 itu satu orang. Ini 5 ekung, 5 orang datang, 15 kali 5 berapa? 75.000. Masya Allah. Modal 15.000, modal 10.000. Tapi insya Allah itu semuanya berkah. Kalau ada acara, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Teladani Rasulullah. Karena syukur sendiri, rasa bersyukur itu adalah fi'l yumbi'u an ta'zimil mun'im, adalah perbuatan yang muncul karena mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Itu ngarannya bersyukur. Pian diberi mata, bagaimana rasa bersyukurnya? Rasa bersyukurnya pian pakai mata tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk ibadah, membaca Al-Quran, bersolat, untuk melihat hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada kedua orang tua. Itu rasa bersyukur. Pian memiliki lisan, pakai untuk berzikir, pakai untuk bersolawat, pakai untuk yang berkata-kata yang baik. Kalau misalnya dia mengumpat sana, mengumpat sini, caci sana, caci sini, berarti kada bersyukur. Diberi telinga, diberi tangan, diberi kaki, Masya Allah. Pian diberi rezeki, bersyukur. Alhamdulillah, ada satu orang, nah, mudah-mudahan jamaah Masjid As-Sadiqin, Masya Allah, dapat duit 10 M. Kurang kah? Kurang kah? Tambahin lagi nih.
Orang ada? Mumpung berkhayal, ganali ya. Wow, Masya Allah jamaah Masjid As-Shadiqin dapat duit 100 M. Cukup. Cukup. Kurang lagi tamak banar pian nih. 100 M, Masya Allah. 10 M. Gasan masjid, gasan pesantren, gasan majelis, gasan, Masya Allah. Itu ngarannya rasa bersyukur. Biar Masya Allah berisi bini, yang binian, yang di luar, ada di belakang juga, Masya Allah. Bu, misalnya pian berisi laki, Masya Allah pengoler benar, hari-hari guring, disuruh begawi kada begawi, la yamutu wa la yahya, hidupnya kada bermutu, menghabiskan biaya, Masya Allah. Hari-hari guring, ibu berangkat, si bini berangkat ke pasar, balik dilihat masih guring, diajak sembahyang, ayo yang sholat kita, kan aja, isya, kan aja masih lawas lagi, kadang mau sembahyang, Masya Allah, kayak apa laki kayak gini, kata bapak syukuri aja masih berlaki, pian kayak itu juga, bini pian Masya Allah. Pas pian bini dapat yang Masya Allah, yang hirang. Kata bapak, daripada putih itu lekas rigat. Kalau hirang itu kan lekas rigat, karena debu, kada kelihatan. Masya Allah. Bapupur, ngeri lah bapupur lah. Hirang bapupur ya pak, kayak bolu gitu lah. Syukuri masih bebini pian. Nah, anak Masya Allah nakal benar ini anaknya. Nakalnya minta ampun. Syukuri masih berisi anak. Berapa banyak orang nikah ini kada lawas menikah. Lawas sudah menikah tapi kada berisi anak. Misalnya tiap datang bulan si bini ini menangis, ditakoni kenapa menangis? Supan ditakoni orang, berapa lawas sudah menikah 10 tahun masih belum berisi anak. Ya Allah, pian berisi anak disariki, anak dimamahi terus. Anak siapa ikam bungol banar? Abah yang nyariki. Anak siapa ikam bunuh bungol banar nih? Si anak ikam, anak pian bahaya. Berarti bapaknya yang Masya Allah. Syukuri dapat anak, masih berisi anak, alhamdulillah wa syukurillah. Ini ngarannya bersyukur, perbuatan. Kalau orang bersyukur cuma membawa tasbih, alhamdulillah, 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 itu ngarannya berzikir. Ngarannya apa? Berzikir. Bersyukur itu fi'il, perbuatan. La in syakartum la azidannakum. Tiru sudah ada baginda Nabi Muhammad, contoh baginda Nabi Muhammad. Nah kita lihatlah, kalau memang kita bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad, bagaimana keadaan rumah kita? Apakah di rumah kita banyak disebut atau dibahas tentang baginda Nabi Muhammad? Pernahkah di rumah kita ini kita duduk lawan keluarga kita mengatakan, Masya Allah baginda Nabi Muhammad lah, Rasulullah itu orangnya kayak ini, Rasulullah itu sunnahnya begini, begitu. Pernahkah kita membahas baginda Nabi Muhammad di rumah kita? Bu, pernahkah? Kalau ibu-ibu ini yang dibahas Lesti itu. Alih hari-hari Lesti, kayak apa kabar Lesti, kayak apa ya? Wah, Lesti apa? Lesti ding sanak pian bukan, keluarga bukan, bos pian juga bukan. Lesti hendak jugir balikah biar reja. Pian di dalam rumah bahas baginda Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, kita bahas baginda Nabi Muhammad ini sudah berzikir kepada Allah SWT. Nah ini ngarannya apa? Ini ngarannya bersyukur. Ketika akan makan, Masya Allah, kalau kita makan, hendak makanan misalnya, apa yang harus kita lakukan? Sunnah-sunnahnya. Kayak apa sunnah makan? Didatangkan makanan,
Begitu makan muncul dilihat, masya Allah, ada apa itu? Onde-onde, apalagi buah-buahan macam-macam. Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Contoh bagaimana umat baginda Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah ketika akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Atau yang populer, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah itu apa? Ambil uyah. Kenapa uyah, Beb? Sunnah. Cicipi sedikit. Kenapa? Dalam hadis disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadis marfu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan barang siapa yang mengambil garam dihisap sebelum makan, 70 penyakit dihilangkan dari tubuhnya. Loh, ini sunnah Rasulullah SAW. Jarang yang mengamalkan. Setelah itu apa? Setelah itu ambil buah. Kalau kita kan kebalik, nasi dulu baru buah. Alasannya apa? Pencuci mulut, Beb. Ambil rinso sana. Pencuci mulut, Jod. Buah dulu dimakan. Kenapa buah dulu? Karena buah terdapat serat di dalamnya. Jadi rongga dalam pian itu nyaman, sehat. Ini Rasulullah, masya Allah, sunnah-sunnah Rasulullah itu hebat. Ada alasannya semuanya. Kita goreng ke ada mana? Menghadap kiblat. Sisi kanan di bawah, sisi kiri di atas, menghadap kiblat, kepala ke situ. Oh, kenapa? Karena di bawah sini ada jantung. Kalau kita kebalikannya, itu jantung tertindih dengan organ tubuh yang sebelah sini, sehingga denyutnya lemah. Ini sunnah Rasulullah sampai kayak itu, hadirin. Kalau sudah lemah kayak gitu bagaimana? Makanya itu tidur ngalih benar dibanguni. Bangun sholat subuh, ada sholat subuh, bangun. Kenapa? Karena sudah kayak hampir mati aja ini goreng nih. Ini sunnah-sunnah Rasulullah. Makan buahnya, kemudian baru makan nasinya, makan nasi. Dimakan, caranya bagaimana? Dengan akhlaknya. Wa kul mimma yali, kalau makan ambil yang di sedekat-dekat pian. Ini makan di sini yang diambil paling ujung. Wah, masya Allah. Rasulullah kalau makan pakai berapa jari? Pakai 3 jari. Coba pian praktekkan makan nasi sop. Mulai buka itu warung dibuka. Nah, hendak kenapa pian, hendak makan apa? Nasi sop. Iya kah? Enggih, diberi nasi sop, dimakan 3 jari sampai warung tutup. Belum sampai makan nih. Masya Allah. Itu kalau Rasulullah SAW makan buah, makan kurma, itu baru pakai 3 jari. Selesai makan, baginda Nabi Muhammad sebelum waktu makan dikunyah bujur-bujur. Walaupun yang dimakan nasi sop. Ini kadang-kadang kalau makan nasi sop hilang langsung. Ini makan nggak sulapan nggak? Langsung masuk. Masya Allah. Dikunyah dulu, pelan-pelan, lembut, hanyar ditelan. Makanya itu banyak orang yang kalau sudah makan cepat ngantuk. Kenapa? Ini orang makan aja kayak kerja berat. Kenapa? Ya itu tadi, makan kada dikunyah ditelan. Akhirnya rongga tubuh kita yang banyak kerja. Kerongkongan kita, tenggorokan kita mau remas-remas itu makanan. Selesai makan, ngantuk. Apalagi kalau bulan puasa, buka puasa, masya Allah. Bukanya masya Allah, buka puasa itu banyak makanan. Padahal yang dimakan cuma tiga aja. Nukar gorengan seplastik, yang dimakan 3 gorengan. Bukan cuma itu, masakan ini macam-macam. Begitu makan habis. Nah, bininya ngomong, ayo bang kita sholat, halangi dulu, berhinak dulu. Kekenyangan. Bangun sholat maghrib, habis sholat maghrib, sholat isya, hendak terawih, Allahu Akbar, surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin, surat selanjutnya menguap-nguap. Ngantuk, makan kebanyakan. Nah kalau makan bagaimana? Dikunyah. Masya. Selesai itu, selesai makan, selesai duduk sebentar, berdoa.
alhamdulillahilladzi ad'amani hadza ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah yang sudah memberikan kepada hamba makanan ini tanpa ada usaha dan upaya dari aku. Allah yang memberikan. Sunnah-sunnah kayak itu. Masuk ke toilet, mendahulukan apa? Kaki kiri, jangan tangan kiri. Kaki kiri, pakai sandal. Baca doanya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, masuk ke masjid, hadir majelis kayak ini, apa yang dilakukan? Membaca apa? Niat i'tikaf. Sudahlah. Ini sebagian ini kalau masuk masjid ada majelis, begitu masuk melangkah duduk, yang dibaca bukan doa i'tikaf. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, goreng. Guru menjelaskan goreng, Masya Allah. Ini semuanya ajaran baginda Nabi Muhammad, hadirin. Kalau bukan kita yang mengamalkan, lalu siapa? Sunnah-sunnah Rasulullah amalkan, berarti memang kita ini adalah bersyukur kepada Allah SWT atas dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Selesai semua sunnah diamalkan, anak kita pada makan tangan kanan, tangan yang bagus, tangan yang baik, makan tangan kanan. Terbiasa mulai kecil. Ini enggak, tangan kanan kiri biar aja. Masya Allah. Ini sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Makan tangan yang bagus, tangan kiri itu yang makan setan. Kalau kada dirubah nanti kena, hati-hati didatangi setan. Wah, yang anak ketakutan. Inna syaitan yakul wa yashrab bishimali. Setan makan kanan, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Daripada anak dinasihati supaya berubah mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang ngarangnya baik. Setelah itu apa? Banyaki sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena sholawat kita ini sebenarnya keuntungannya bukan untuk baginda Nabi Muhammad, untuk kita. Nah, ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah balas berapa? Berapa? 10. Solawat Allah yang 10 gasan siapa? Gasan siapa? Guring kah? Gasan kita yang bersolawat. Nah, kalau solawat kita bersolawat kepada Rasulullah, nggak taunya Allah yang balas gasan kita. Kalau kita kada bersolawat kepada Rasulullah, kada disalawati oleh Rasulullah. Kita tidak akan diberikan solawat oleh Allah untuk kita. Enggak. Padahal solawat itu dari Allah adalah suatu rahmat. Satu saja salawat Allah untuk kita, kita sudah bahagia, beruntung, selamat, nyaman dunia akhirat. Satu saja. Apalagi kalau 10 balasannya. Ini tadi dibacakan oleh guru, Guru Haji Muhammad Syarifuddin. Tadi disebut ayatnya. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Artinya apa? Dialah Allah yang bersalawat gasan kalian. Allah yang bersalawat gasan pian. Apakah Allah saja? Enggak. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga bersalawat. Apa manfaatnya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Salawatnya Allah, salawatnya malaikat itu untuk kita, supaya kita keluar dari yang gelap menjadi yang baik, bercahaya. Orang hidupnya garing terus, itu gelapkah, cahayakah? Burukkah, baikkah? Nah, orang garing terus, baikkah, burukkah? Buruk. Kalau buruk artinya kegelapan, gelap. Banyaknya salawat, sehat, ilan nur. Nah, ada satu orang banyak hutang terus, baikkah, kadakah? Kada. Caranya salawat, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur.
mengeluarkan dari kegelapan, banyak hutang kepada ilan nur, cahaya, sugih. Apa semuanya yang kada nyaman itu ngarannya gelap. Supaya keluar daripada ketidaknyamanan maka pian banyak sholawat. Anak kita panggil nak, sudah berselawat kah? Salat apa? Ikamnya sudah berselawat belum? Selawar kah? Salawat? Belum. Ayo ajari. Salawat. Pagi-pagi belum hendak berangkat sekolah. Nak, salawat dulu 10 kali. Nah, bagus tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim 10 kali. Petang, parak maghrib atau bulik dari sekolah, ba'da asar datang takoni, nak, salawat dulu, masuk rumah, salawat dulu 10 kali, salawat dulu. Oh kenapa? Ini anak pian ngarannya sudah pantas, wajib, layak, patut mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Yang salawat 10 kali pagi petang. Man shalla alayya ashran hina yusbih wa ashran hina yumsih wajabat alaihi syafaat. Siapa yang salawat 10 pagi 10 petang, maka wajib bagi dia untuk dapat syafaatku, kata Rasulullah. Wah, salawat lagi 100 kali. Man shalla alayya fi yaumihi mi'ata marrah ghadallahu lahu mi'ata hajah 30 li dunya 70 li akhirati atau kama qala. Barang siapa yang salawat 100, maka Allah kabulkan 100 hajat. Berapa hajat? 100 hajat. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Banyaknya beb akhirat beb, karena kita memang memerlukan banyak hajat di akhirat. Supaya kita benar-benar selamat. Nah, dibanyaki hajat. Salawat 100 kali. Salawat 100 kali. 30 hajat di dunia, hajat kita ini sedikit para hadirin. Hajat kita ini sedikit. Sehari aja hajat sangguplah pian mengisi 30 hajat seharian. Nah, sanggup. Hajat kita ini bujuran kalau dilihat wajah-wajah pian hajat pian itu cuma satu. Duit. Bujur kada? Bujur. Oh, itu yang banyak hutang tuh tadi. Wah, hajat kita ini cuma satu aja, duit. Kada baik. Ulun kada mau duit. Hajat ulun adalah haji dan umroh. Haji umroh pakai duit. Beri oleh Allah. Man shalla alayya alf atau fi yaumihi alfar lam yamut hatta yubashshar lahu bil jannah wa fi riwayah lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang salawat 1000 kali nggak bakal mati kecuali sudah melihat posisi dia, tempatnya dia di surganya Allah SWT. Makanya banyak orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, salawat terus. Begitu hendak meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena yang dilihatnya surga. Ya Allah, nyamannya. Mudah-mudahan cepat masuk surga beratan. Pian kada sadar. Ulun ini hanya mengatakan mudah-mudahan cepat masuk surga berataan. Pian amin. Yang ngarannya cepat masuk surga mati berdahulu. Mudah-mudahan panjang umur berataan. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad, salawat. Masya Allah. Salawat itu cuma satu-satunya pintu yang paling hebat dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain yang diwajibkan oleh Allah, pintu yang paling cepat dan mudah adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi ini kadang-kadang salawat banyak beb. Ulun beb salawat itu sehari 3000 kali beb. Iya kah? Enggak. Terus kayak apa? Ulun salawat terus sampai kadang-kadang beb ulun malam itu salawat parak subuh sampai terguring ulun beb. Nah subuhnya kayak apa? Lewat beb. Nah terus bangun ulun langsung berangkat begawi. Oh iya kah? Berarti subuh kada sembahyang lah. Ada. Terus duhur kayak apa? Begawi beb. Masyaallah. Terus kada sembahyang lah. Kada beb lewat dua. Asar keuyuhan beb guring ulun.
Masya Allah. Lah terus kayak Pak, maghrib kayak Pak, maghrib ulun bulik BP disariki bini. Ma balik-balik kerja baunya minta ampun, Masya Allah. Mandi ulun BP. Terus setelah mandi ulun keluar bu, duduk-duduk lawan kawanan sambil membawa tasbih Nabi. Nah Masya Allah, tasbih terus BP, 1.000, 2.000, 3.000 sholawat. Isyaknya kayak apa? Lewat BP. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kada sembahyang lah, kada neraka. Sholawat beb, ulun sholawat pasti diterima oleh Allah. Syaratnya ada. Apa syaratnya? Sholat. Siapa yang tidak sholat, Allah mengatakan la yaqbalullah. Rasulullah mengatakan la yaqbalullah sarfan wala adla. Apapun nggak diterima. Ini dengan percaya dirinya sholawat 1000 kali kayak enak beb. Ulun beb diberi syafaat oleh baginda Nabi Muhammad. Ujar siapa? Al-Quran mengatakan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Tidak akan memiliki syafaat kecuali mereka yang ada perjanjian antara dirinya dengan Allah. Apa perjanjiannya? Dikatakan oleh sebagian mufassirin. Kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan al-ahad bainal 'abd wa rabbih as-shalah. Perjanjian antara hamba dengan Allah adalah salat 5 waktu. Penghuni neraka ditakoni, kenapa ikam dalam neraka? Apa ujar penghuni neraka? Asalakakum fi saqar ya. Jawaban pertama, lam naku minal musallin. Ulun kada sembahyang ya. Ujung-ujungnya apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang yang hendak memberikan syafaat termasuk baginda Nabi Muhammad, kadakah memberikan syafaat. Rasulullah bersabda, "Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at min dhimmat Muhammad." Siapa yang meninggalkan salat sengaja, berarti dia telah lepas dari tanggung jawab baginda Nabi Muhammad, alias tidak dapat syafaat. Makanya itu salat 5 waktu wajib. Yang wajib-wajib perintah Allah wajib, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Wajib. Setelah itu baru apa? Banyaki sholawat. Karena sholawat pian pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau pian banyak sholawat berarti pian bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan berkat syukur pian Allah tambahkan kenikmatan untuk pian berataan. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat pian berataan. Mudah-mudahan yang kesusahan berkat bersyukur dirubah oleh Allah menjadi bahagia semuanya. Menjadi diridhoi Allah semuanya, menjadi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir dikaruniakan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Tidak bangun dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus seluruh dosa-dosa kita semuanya. Kita minta kepada Allah, Tuhan rumah, sesungguhnya jika ada tamu, kita ini tamunya Allah karena datang ke masjid, rumahnya Allah. Kalau orang tamu datang ke rumah kita Masya Allah, kita hidangkan makanan, kita muliakan apa permintaannya. Mungkin kalau kita sanggup akan kita beri, tapi Allah maha sanggup dari semuanya. Allah maha sanggup. Maka kita sekarang ada menjadi tamunya Allah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajatan fi nafsi ya Rabb. Ya Allah, hajat-hajat kami ada di dalam diri hati kami semuanya ya Allah. Faqdiha ya khair qadi, kabulkan ya Allah yang maha mengqadha hajat kita semuanya. Ya Allah, pandang kepada kita semuanya satu persatu. Begitu juga pandang ya Rabb berberkah dengan berkatnya baginda Nabi Muhammad. Pandang keluarga kita juga yang mungkin ada di rumah, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita ya Allah. Pandang mereka sebagaimana Engkau memandang kami semua ya Rabb. Ampuni mereka sebagaimana Engkau telah mengampuni kami semua ya Allah. Ridhoi mereka sebagaimana Engkau meridhoi kami semua ya Allah. Ya Allah, jangan Kau haramkan berkat baginda Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Ya Rabb, la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Jangan Kau haramkan ya Allah kebaikan yang ada di sisimu hanya karena keburukan yang ada di dalam sisi kami ya Rabb. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'alna wa la fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la ma'thuma wa la ma'zura bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.